Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat saya kepada Ibu Nuraini selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Dasar Operasi Bank. Yang mana pada kali ini izinkan saya dan kelompok saya untuk memaparkan serta menjelaskan materi terkait transfer clearing dan RTGS. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edison Yupi dengan NIM 22044210062. Halo, perkenalkan nama saya Mika Sebastian dengan NIM 22044210059. Saya Nabila Fitri dengan NIM 22044210020. Saya Putri Rahmawati dengan NIM 22044210041. Oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan mengenai transfer. Boleh di next? Nah, seiring perkembangan zaman, kegiatan ini yang awalnya dinamakan kiriman uang, yaitu setiap orang ataupun badan usaha dapat mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk memindahkan dana sejumlah tertentu ke alamat yang dikehendaki walaupun di tempat yang berjarak jauh. Nah, sekarang kita itu menyebutnya dengan transfer nih teman-teman. Nah, berkat kemajuan teknologi ini, masyarakat yang sangat diuntungkan sekali karena masyarakat dapat melaksanakan transfer dengan mudah berkat adanya pelatihan canggih seperti telex, faksimile, komputer, dan lain-lain. Nah, terdapat beberapa pengertian mengenai transfer seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli. Nah, yang pertama itu ada menurut Kashmir. Menurut Kashmir pada buku dasar-dasar perbankan, yaitu menjelaskan bahwa pengiriman uang atau transfer itu diartikan menjadi pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Sedangkan menurut Jovi Yusuf dalam bukunya Panduan Dasar untuk Account Officer yang menjelaskan bahwa pengiriman uang atau transfer adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang atau dana dalam rupiah maupun falas atau valuta asing kepada pihak-pihak lain seperti perusahaan, lembaga, atau perorangan. Nah, yang mana dikirimkan di suatu tempat atau dalam maupun luar negeri sesuai dengan permintaan pengirim. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan dan disimpulkan bahwa transfer adalah perintah dari pihak ketiga pada bank untuk mengirimkan sejumlah dan tertentu kepada pihak yang ditunjuk nasabah tersebut atau pihak ketiga yang mana berada dalam suatu wilayah tertentu dengan dikenai biaya komisi transfer sebagai pendapatan bagi bank. Oke, boleh di next. Nah, yang kedua ini kita masuk ke pembahasan terkait pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam transfer tuh siapa aja sih? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada remitter atau pengirim uang. Yang kedua ada beneficiary atau penerima uang. Yang ketiga ada remitting bank atau bank penarik. Yang keempat ada paying bank atau bank tertarik. Nah, remitter itu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Sementara beneficiary ini ialah pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter. Nah, yang ketiga itu yang remitting bank itu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan si remitter tadi. Lalu yang paying bank itu ialah bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis transfer, yang mana jenis-jenis transfer sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada transfer masuk, yang kedua ada transfer keluar. Ya, transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar atau paying bank dari bank mengirim dari bank yang mana mengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima. Sementara yang transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang atau dana yang dikirim dari bank pengirim atau remitting bank atas permintaan pengirim atau remitter kepada bank pembayar atau paying bank untuk dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada praktik transfer masuk. Praktik transfer masuk itu apa sih? Transfer masuk itu adalah semua transfer yang diterima oleh bank yang mana bank pembayar atau paying bank dari bank pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan penerima. Misalnya, nasabah Bank BTPN cabang Jakarta mentransfer dana kepada nasabah Bank BTPN kantor cabang utama Surabaya. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi mengenai transfer masuk. Yang mana di sini ada 4 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama ada nasabah Bank BTPN cabang Jakarta, yang kedua ada Bank BTPN cabang Jakarta, yang ketiga ada Bank BTPN cabang Surabaya, dan yang ketiga ada si penerimanya. Nah,
Ini bagaimana sih mekanismenya? Jadi yang pertama itu pengirim atau si remitter, remitter ini yaitu nasabah Bank BTPN Cabang Jakarta ini mengajukan permohonan pengiriman uang kepada Bank BTPN Cabang Surabaya yang akan mendebit dengan rekening nasabah dan mengkredit RAK Cabang Surabaya sebesar nominal yang ingin ditransferkan. Nah, lalu setelah itu Bank BTPN Cabang Jakarta mengirim kepada Bank BTPN Cabang Surabaya untuk melakukan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening masing-masing bank. Lalu setelah itu, Bank BTPN Cabang Surabaya ini menyampaikan pemberitahuan kepada penerima transfer atau si beneficiary ini dengan menjurnal itu mendebit RAK Cabang Jakarta dan mengkredit rekening nasabah sebesar nominal yang ditransfer. Nah, jadi yang pertama itu nasabah Bank BTPN Cabang Jakarta mengajukan permohonan, lalu setelah itu Bank BTPN Cabang Jakarta ini mentransfer ke Bank BTPN Cabang Surabaya dan si penerima menerima transferan tersebut melalui Bank BTPN Cabang Surabaya. Oke, boleh di next. Yang kedua ini ada praktik transfer keluar. Transfer keluar tuh apa sih? Transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang yang dikirim dari bank pengirim atas permintaan pengirim kepada bank pembayar untuk dibayarkan kepada penerima. Misalnya nih, nasabah Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya mentransfer dana kepada nasabah Bank BRI Cabang Jakarta. Oke, boleh di next. Nah, kita masuk ke ilustrasi transfer keluarnya, yang mana di sini transfer keluar melalui cabang bank di luar wilayah clearing. Dimana di sini ada 6 pihak yang terlibat. Yang pertama ada nasabah Bank BTPN Cabang Surabaya, ada Bank BTPN Cabang Surabaya, ada Bank BTPN Cabang Jakarta, ada Bank Indonesia, ada Bank BRI Cabang Jakarta, dan ada beneficiary atau si penerima. Yang mana mekanismenya yaitu yang pertama, pengirim atau remitter yaitu nasabah Bank BTPN Cabang Surabaya ini mengajukan permohonan transfer uang atau dana kepada Bank BRI Cabang Jakarta. Nah, setelah itu Bank BTPN Cabang Surabaya ini akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di kota Jakarta, yaitu di sini terlihat yang mana dari antara panah kedua yaitu Bank BTPN Surabaya mentransfer ke RAK Bank BTPN Cabang Jakarta. Lalu setelah itu akan timbullah jurnal yaitu yang mana mendebit rekening nasabah dan mengkredit RAK Cabang Jakarta sebesar nominal yang ditransferkan. Lalu setelah itu Bank BTPN Cabang Jakarta ini akan memberikan nota kredit melalui Bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit atau kredit tersebut, yang mana di lembaga clearing Bank Indonesia ini ditunjukkan kepada penerimanya di Bank BRI Cabang Jakarta, yaitu akan menimbulkan jurnal mendebit RAK Cabang Surabaya dan mengkredit giro pada Bank Indonesia. Lalu selanjutnya itu Bank Indonesia ini akan dikeliringkan ke bank yang dituju yaitu Bank BRI Cabang Jakarta tersebut. Nah, setelah itu Bank BRI Cabang Jakarta tersebut ini barulah memberitahukan pengiriman uang kepada si beneficiary atau si penerima. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada ilustrasi transfer keluar yang kedua. Nah, jika si nasabah menginginkan transfer ke kota tujuan yang tidak memiliki cabang bank BTPN di kota tersebut, maka bank akan menggunakan bank tujuan akhir. Jadi pengirim melalui bank lain yang bekerja sama dengan Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya di kota lain. Contohnya seperti ini, yang mana di sini juga ada 6 pihak yang terlibat, yaitu ada si pengirim, ada Bank BTPN Cabang Surabaya, ada Bank Indonesia, ada Bank Muamalat Cabang Surabaya, ada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, dan ada penerima. Yang mana ini merupakan mekanisme transfer di mana Bank BTPN tidak mempunyai cabang di kota tujuan, yaitu mekanismenya seperti ini. Yang pertama dimulai dari pengirim itu mengajukan permohonan transfer ke Bank BTPN Cabang Surabaya. Lalu Bank BTPN Cabang Surabaya ini akan membuatkan nota kredit melalui Bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit atau kredit di lembaga clearing bank, yaitu di Bank Indonesia, yang mana ditunjukkan kepada penerimanya yaitu di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, sehingga menimbulkan jurnal yaitu mendebit rekening nasabah dan mengkredit giro pada Bank Indonesia. Lalu selanjutnya itu dari Bank Indonesia ini sendiri itu akan dikirimkan kepada bank yang dituju yaitu Bank Muamalat Cabang Pekanbaru ini. Setelah itu Bank Muamalat Cabang Surabaya itu akan meneruskan pengirim tersebut kepada cabangnya di Pekanbaru. Jadi Bank Indonesia ini kan ingin mengirimkan ke Bank Muamalat Pekanbaru
Pekanbaru ini. Nah, sebelum sampai ke Pekanbaru itu dia sampai ke Bank Muamalat cabang Surabaya terlebih dahulu. Nah, Bank Muamalat cabang Surabaya ini kan meneruskan pengirim tersebut kepada cabangnya di Kota Pekanbaru, yang mana agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor atau RAK masing-masing bank, sehingga muncullah jurnal dengan mendebit giro pada Bank Indonesia dan mengkredit RAK cabang Pekanbaru. Lalu setelah itu Bank Muamalat di cabang Pekanbaru ini memberitahukan mengenai pengiriman uang kepada si penerima, sehingga menjurnal RAK cabang Pekanbaru pada rekening nasabah. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya di sini akan membahas mengenai sarana-sarana transfer yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu kepada Edison. Saya persilahkan. Yang selanjutnya, sarana yang didapatkan dalam proses transfer dalam pengiriman uang. Sarana yang memang sering didapatkan dalam melalui beberapa macam, yaitu ada jasa PT Telkom, pengiriman uang yang dilakukan oleh pengiriman dengan pemberitahuan berita atau perintah untuk membayar sejumlah uang melalui telepon, telex, faksimal. Jasa perum pos, pengiriman uang yang dilakukan oleh pengiriman dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang melalui surat. Satelit, pengiriman uang yang dilakukan oleh pengiriman dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang melalui sistem online. Yang keempat, jasa perusahaan pelayanan pengiriman. Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengiriman dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang surat. Oke, boleh di next. Manfaat transfer dalam negeri. Dengan adanya sarana transfer ini telah memberikan banyak sekali keuntungan kepada berbagai pihak, baik untuk pihak yang mengirim atau menerima dana maupun pihak bank. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh masing-masing pihak antara lain yaitu, yang pertama, bagi nasabah atau pihak pengirim atau pihak penerima, yang dibutuhkan sangat cepat. Waktu yang dibutuhkan dalam penggunaan sarana transfer ini sangat cepat, apalagi dengan sistem online komputer yang terus terhubungan selama 24 jam. Jadi uang yang dikirim akan tiba pada saat pengiriman saat itu juga. Yang kedua, pengiriman sejumlah dana atau uang dapat ke beberapa tempat tujuan sekaligus. Yang ketiga, biaya pengiriman uang jasa transfer yang dikenakan bank relatif. Oke. Poin yang ketiga, biaya pengiriman untuk jasa transfer yang dikenakan bank relatif murah dibandingkan dengan kantor pos, yang sangat terjamin karena nasabah tidak perlu membawa sendiri uang ke tempat tujuannya. Poin kelima, prosedur dan proses pengiriman uang sangat mudah. Cukup mengirim dengan menggunakan formulir transfer dengan menyetor sejumlah dana maupun di debit dari rekening pun bisa. Oke, poin yang pertama, bank memperoleh pendapatan atau penghasilan dari biaya pengiriman, yaitu berupa profesi dan komisi yang dibedakan kepada nasabah yang hendak mengirim dana. Yang bank dapat menggunakan saldo mengendap. Oke, poin yang kedua, bank dapat menggunakan saldo mengendap nasabah selama jangka waktu antara diterimanya uang dengan saat uang tersebut diambil dengan penerimaan dana. Poin yang ketiga, dana yang telah terkumpul pada bank dapat digunakan untuk penambahan modal bank. Oke, poin yang ketiga, dana yang telah terkumpul pada bank dapat digunakan untuk menambahkan modal bank dan memperlancarkan penggandaan uang dalam masyarakat. Boleh next. Ayo. Selanjutnya kita masuk ke materi clearing. Next. Clearing adalah suatu tata cara perhitung utang piutang dalam bentuk surat dagang atau surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluaskan dan memperlancarkan lalu lintas pembayaran geral. Lalu lintas pembayaran geral adalah suatu proses kegiatan pembayaran dengan warkat atau non-kredit yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank.
baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah. GIRA adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah lainnya, atau dengan cara pemindahukuan. Next. Wilayah clearing adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai tempat diadakan clearing. Wilayah tersebut dikenalkan sebagai tempat penyelenggaraan clearing lokal yang biasanya setingkat kota atau kabupaten. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke peserta clearing yang mana akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri saya persilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada peserta clearing. Peserta clearing adalah bank yang berada di wilayah clearing tertentu yang mana telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, peserta clearing ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni ada peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung ialah bank yang sudah tercatat peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung sebagai perantara dengan Bank Indonesia. Contohnya itu ada bank retail dan bank divisa. Kemudian ada peserta tidak langsung, yaitu bank yang mana belum terdaftar sebagai peserta clearing, tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya itu ada Bank Perkreditan Rakyat. Next. Oke, selanjutnya ada jenis clearing. Di sini ada clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Clearing umum yakni sebuah bentuk sarana untuk perhitungan warkat-warkat antar bank, di mana proses pelaksanaannya itu diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Clearing lokal adalah sebuah bentuk sarana untuk memperhitungkan warkat antar bank yang terdapat di dalam suatu wilayah clearing atau yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada clearing antar cabang, yakni sebuah bentuk sarana perhitungan warkat antara bank yang terdapat dalam suatu wilayah atau kota dengan cara melakukan semua perhitungan dari suatu kantor cabang. Next. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke sistem clearing yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya Mikael. Kepada Mikael saya persilahkan. Iya, oke. Selanjutnya di sini ada sistem clearing. Poin pertama, sistem manual. Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Namun di sini pada proses sistem manual, perhitungan clearing akan didasarkan pada warkat yang diclearingkan oleh peserta clearing. Di sini selanjutnya poin yang kedua, sistem semi otomatis. Sistem semi otomatis yaitu adalah sistem penyelenggaraan clearing yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomatis. Sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta pada proses sistem semi otomatis. Perhitungan clearing akan didasarkan pada DKE, yaitu data clearing elektronik, yang dibuat oleh peserta clearing sesuai dengan warkat yang di-clearingkan. Selanjutnya sistem otomasi. Sistem otomasi yaitu sistem penyelenggaraan clearing yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Namun pada proses sistem otomasi, perhitungan clearing akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta clearing sesuai dengan warkat yang di-clearingkan oleh peserta clearing. Poin yang keempat, sistem elektronik. Sistem clearing elektronik ini yaitu sistem penyelenggaraan clearing yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggaraan secara otomasi. Namun pada proses sistem otomasi ini, perhitungan clearing akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta clearing sesuai dengan warkat yang di-clearingkan oleh peserta clearing. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada warkat clearing. Warkat clearing adalah alat pembayaran non-tunai untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing atau yang diperhitungkan atas beban-beban. Nah, warkat clearing ini ada beberapa contohnya, yaitu seperti cek, wesel bayar untuk transfer, bilet giro, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, atau
dan nota kredit. Market tersebut dapat diperhitungkan dalam clearing apabila dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh, yaitu 100% face value, serta telah jatuh tempo pada saat dikliringkan. Oke, next. Di sini selanjutnya mekanisme clearing. Yang pertama, nasabah mengisi formulir pengiriman dana dengan metode clearing pada bank di mana ia memiliki rekening. Misalnya, Bank A. Dalam form tersebut dicantumkan pula bank lain yang ingin dituju termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya. Lalu yang kedua, Bank A kemudian memproses data administrasi tersebut, mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. Lalu di sini yang ketiga, Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan memerintahkan Bank B menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju. Dan yang keempat, saldo rekening nasabah yang dituju di Bank B akan bertambah. Oke, selanjutnya di sini proses pelaksanaan setoran clearing di bank. Di sini prosesnya yang pertama, 1. Nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek diterbitkan di Bank B. Yang kedua, bank akan memproses dan melakukan clearing terhadap cek tersebut. Cek dan bukti administratif lainnya akan diajukan kepada Bank Indonesia. Poin yang ketiga, Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada bank penerbit cek, yaitu Bank B. Keempat, bank penerbit cek memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek tersebut sah dan dananya ada. Yang kelima, Bank Indonesia akan meneruskan hal di atas kepada Bank A yang dapat segera mencairkan dana nasabah dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi RTGS. Oke, boleh di next. Oke, pengertian Bank Indonesia Real Time Gross Statement atau yang disebut RTGS. Dalam sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November tahun 2000, BI atau Bank Indonesia RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk high value payment system atau transaksi bernilai besar, yaitu transaksi 100 juta ke atas dan bersifat segera atau penting. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan sistem Bank Indonesia RTGS, yaitu yang pertama, menurunkan resiko sistem pembayaran nasional. Dan yang kedua, menyediakan pilihan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, aman, dan handal. Dan yang terakhir, menyediakan informasi saldo rekening bank secara real time dan menyeluruh. Oke, next. Ya, di sini selanjutnya ada tanggung jawab Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem RTGS. Yang pertama, menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan handal. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada peserta mengenai risiko finansial sehubungan keikutsertaannya dalam sistem Bank Indonesia RTGS dan peserta harus mengelola risiko tersebut. Poin yang ketiga, memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk penerimaan laporan internal audit terkait penyelenggara Bank Indonesia RTGS oleh peserta. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelayanan yang diberikan penyelenggara sistem RTGS tersebut, yang mana akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, saya persilakan. Pelayanan yang diberikan penyelenggara sistem RTGS. Di sini ada 3. Yang pertama ada infrastruktur dan fasilitas, yang kedua ada helpdesk, yang ketiga ada memberi pelatihan. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu infrastruktur dan fasilitas. Infrastruktur dan fasilitas ini fungsinya itu untuk penyelenggaraan sistem BI RTGS, antara lain seperti perangkat keras, aplikasi RCC atau software,
jaringan komunikasi data atau riset lain, fasilitas dial-up, dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian helpdesk itu maksudnya untuk membantu peserta dalam menghadapi kesulitan operasional. Lalu ada pelayanan yaitu memberi pelatihan. Maksudnya itu jadi para peserta itu diberi pelatihan agar lebih paham mengenai sistem RTGS ini. Next. Oke, selanjutnya ada manfaat BI RTGS. Di sini ada manfaat bagi Bank Indonesianya sendiri, yaitu mengurangi risiko penyelesaian akhir atau settlement risk dan memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan early warning system atau pengawasan bank. Kemudian manfaat bagi banknya yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana atau manajemen fund melalui sentralisasi rekening giro dan juga meningkatkan kepastian penyelesaian akhir atau settlement. Nah, di sini ada manfaat bagi nasabahnya tersendiri, yakni tersedianya tambahan pilihan sarana transfer yang efisien, cepat, aman, dan handal. Next. Oke, selanjutnya ada mekanisme BI RTGS. Nah, di sini tuh yang pertama itu nasabah pengirim memberikan instruksi transfer kepada bank pengirim untuk melakukan transaksi jumlah dana ke nasabah penerima di bank penerima. Lalu yang kedua itu bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS terminal atau RT, selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Central Computer atau RCC, yang mana merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia. Jika pesan dari bank pengirim diterima di RCC, maka RCC akan memproses transfer dana dengan mekanisme seperti mengecek kecukupan saldo giro bank pengirim di Bank Indonesia. Nah, jika saldo gironya cukup untuk melakukan transfer, maka akan dilakukan pembukuan simultan dengan mendebit rekening bank pengirim dan mengkredit rekening giro penerima. Tapi jika saldo rekening giro bank pengirimnya itu nggak mencukupi, maka transfer tersebut ditempatkan dalam antrian sistem BI RTGS. Lalu langkah keempat yaitu informasi transfer yang telah disediakan atau settle ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan RT bank penerima. Lalu yang terakhir, bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC dengan cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirimkan oleh nasabah kepada pengirim. Kecepatan proses ini bergantung kondisi dan standar bank penerima. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke perbedaan, the different, di antara clearing, transfer, dan juga si RTGS tadi nih. Boleh di next. Nah, di sini kita masuk ke pengertian transfer online, clearing, dan RTGS secara garis besar, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu kepada Mikael. Saya persilakan. Jadi di sini ada pengertian transfer online, clearing, dan RTGS secara garis besar. Transfer online. Transfer online adalah mekanisme transfer yang sangat sesuai untuk kamu yang harus transfer uang dalam waktu cepat atau real time dengan menggunakan switching yang menghubungkan antar bank. Kedua, clearing. Yang dimaksud clearing adalah mekanisme transfer elektronik di mana bank terhubung dengan sistem clearing nasional Indonesia atau SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lalu yang ketiga, RTGS. RTGS adalah sistem transfer elektronik di mana bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga atau real time. Oke, next. Selanjutnya perbedaan yang tadi itu ada pihak yang terlibat antara transfer online, clearing, dan RTGS, yang mana pihak-pihaknya pun tentunya ada sedikit perbedaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Edison. Kepada Edison, saya persilahkan. Oke, yang selanjutnya ada pihak yang terlibat transfer online, clearing, dan RTGS. Transfer online, yang pertama pengirim uang, yang kedua penerima uang, yang ketiga bank penarik, yang keempat bank tertarik. Clearing yang pertama pengirim uang, yang kedua penerima uang, yang ketiga bank penarik, yang keempat bank tertarik, yang kelima bank penyelenggaraan clearing BI. Lalu RTGS, yang pertama pengirim uang, yang kedua penerima uang, yang ketiga bank penarik, yang keempat bank tertarik, dan yang kelima Bank Indonesia pelaku settlement. Next.
Oke, yang selanjutnya kita masuk ke perbedaan mekanisme terkait transfer online, clearing, dan RTGS yang mana akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, saya persilahkan. Di sini ada perbedaan mekanisme dari transfer online, clearing, dan RTGS yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang mana transfer online tadi dijelaskan oleh Nabila, clearing dijelaskan oleh Mikael, dan RTGS dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita akan mereminding tentang perbedaan mekanisme antara ketiga tersebut. Next. Mekanisme transfer online ini pertama, pengirim atau remitter, yaitu nasabah Bank BTPN Cabang Jakarta mengajukan permohonan pengiriman uang kepada Bank BTPN Cabang Surabaya. Lalu Bank BTPN Cabang Jakarta mengirim kepada Bank BTPN Cabang Surabaya untuk melakukan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening masing-masing bank. Langkah selanjutnya, yaitu Bank BTPN Cabang Surabaya menyampaikan pemberitahuan kepada penerima transfer atau beneficiary. Selain itu, transfer online ini bisa dilakukan di ATM-ATM terdekat ataupun di mobile banking. Next. Nah, selanjutnya mekanisme clearing, yang mana pada awalnya itu nasabah mengisi form pengiriman dana dengan metode clearing pada bank di mana ia memiliki rekening, misalnya Bank A. Lalu dalam form tersebut dicantumkan pula bank lain yang dituju termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya, misalnya Bank B. Nah, Bank A kemudian memproses data administratif tersebut dengan mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. Lalu, Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan memerintahkan Bank B untuk menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju. Nah, saldo rekening nasabah yang dituju di Bank B maka akan bertambah. Next. Adapun mekanisme pada BI RTGS, yang pertama yaitu nasabah pengirim memberi instruksi transfer kepada bank pengirim untuk melakukan transaksi jumlah dana ke nasabah penerima di bank penerima. Nah, selanjutnya bank pengirim ini memproses transfer pada komputer RTGS terminal atau RT, yang mana selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Central Computer atau RCC yang merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia. Selanjutnya, jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC akan memproses transfer dana yang mana dengan mengecek kecukupan saldo giro pada bank pengirim di Bank Indonesia. Jika saldo gironya itu mencukupi, maka bisa untuk melakukan transfer. Tapi jika saldo gironya tidak mencukupi, maka transfer tersebut ditempatkan dalam antrian sistem BI RTGS. Kemudian informasi transfer yang telah diselesaikan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan RT bank penerima. Lalu bank penerima ini akan meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC dengan cara mengkredit dana yang sesuai dengan dana yang dikirim oleh nasabah pengirim. Nah, kecepatan proses ini itu bergantung pada kondisi dan standar bank penerima. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada other different yang mana akan saya jelaskan. Nah, di sini klasifikasinya itu yang mana tuh ada 4, ada durasi pemindahan uang, ada biaya, ada batas minimum per transaksi, dan juga ada batas maksimum per transaksi. Yang mana klasifikasi tersebut kami kelompokkan menjadi beberapa perbedaan antara transfer online, clearing, dan juga RTGS. Oke, dari yang pertama itu ada durasi pemindahan uang, yang mana transfer online ini uang itu bisa langsung diterima sesaat setelah pengirim berhasil melakukan transfer uang. Jadi, transfer online ini ialah yang paling cepat dibandingkan clearing dan RTGS. Lalu sementara clearing itu jangka waktunya atau durasi pemindahan uangnya itu sekitar kisaran dari 2 hingga 3 hari. Nah, setelah itu ada RTGS. RTGS ini durasi pemindahan uangnya itu kurang lebih 4 jam. Nah, selanjutnya itu klasifikasi biaya, yang mana di transfer online itu jika transfer ke rekening lain masih pada bank yang sama, maka tidak dikenakan biaya. Namun jika transfer ke rekening lain beda bank, akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya biayanya itu sebesar Rp6.500. Nah, contohnya nih misalnya
kalian ingin transfer dari bank BCA ke bank BCA, itu sama sekali tidak dikenakan biaya. Nah, sementara misalnya kalian ingin mentransfer uang dari bank BCA ke bank Mandiri, itu barulah dikenakan biaya sebesar 6.500 tadi. Nah, setelah itu yang clearing, biaya yang dikeluarkan untuk clearing ini itu kisaran dari Rp5.000 hingga Rp15.000. Dan selanjutnya itu ada RTGS yang mana kisaran biayanya itu mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000. Nah, selanjutnya klasifikasi dalam hal batas minimum per transaksi, yang mana transfer online ini sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Jadi, sesuai kebijakan dengan bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, atau bank yang lainnya, sesuai dengan kebijakan masing-masingnya. Nah, sementara clearing ini, batas minimum per transaksinya itu sebesar Rp10.000, dan RTGS ini batas minimum per transaksinya itu sebesar Rp100 juta. Lalu selanjutnya klasifikasi batas maksimum per transaksi, yang mana di transfer online itu sama seperti batas minimum per transaksinya, yaitu sesuai kebijakan masing-masing bank. Nah, sementara clearing ini batas maksimum per transaksinya itu sebesar Rp99.999.999. Nah, sementara RTGS itu batas maksimum per transaksinya itu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank juga. Oke, selesai sudah penjelasan pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya selaku moderator dari pemaparan materi kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.